Kira-kira stadion mana aja sih yang sudah didatangin sama Rena itu stadion mana aja? Stadion yang Semarang tuh udah pernah. Oke. Sleman tuh udah pernah. Terus mana lagi ya? Terakhir Malang, Kanjuruhan. Saya nggak bilang mama. Stabil. Nggak gini. Berarti datang di Kanjuruhan? Datang. Aku tuh punya kayak temen yang udah aku anggap kakak kan. Jadi selalu sama dia. Kalau OWW selalu sama dia. Gila. Tapi Papa karena Romi aku berani kan ke sana. Berani tak apa itu? Berani. Namanya itu Su. Jadi kayak Su berani. Ya berdua. Tapi datangnya dari bertiga berempat. Cuman yang berdua nggak ikut masuk gitu. Enggak, maksudnya Yang dua atau yang masuk. Jalan jauh loh Kanjuruhan itu karena parkirnya jauh kan, muter gini kan, bentuk agak yang ke sana, ke yang deket sawah-sawah sana. Jalan jauh. Ya deg-degan sih enggak. Ya udah pasrah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, Wani. Tiga balik dulur-dulurku, bonek dan bonita. Papa Romeo harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Seperti janji Papa Romeo akan membuat edisi ngosek kedua ya. Ngosek adalah ngobrol sampai elek bareng Bonita, dan kali ini spesial sekali karena Papa Romeo kedatangan salah satu Bonita yang sangat cantik, kemudian sering juga datang ke stadion, dan bukan stadion hanya di GPT saja tapi di berbagai macam stadion. Dan please welcome Rena. Thank you so much sudah datang di channel Papa Romeo. Dan Ren, ini menarik. Saya ini melihat Rena di Instagram itu bekerja di salah satu BUMN, itu betul? Iya, emang benar. Di mana, Ren? Di Bank Mandiri. Oke. Sebagai ya karyawan biasa. Karyawan biasa, lo profil sekali ya. Dan Ren, saya juga lihat tuh di banyak banget di Stadion Gelora Bung Tomo. Well, apa sih yang membuat Rena bisa menjadi seorang Bonita? Karena gini, kalau kita lihat olahraga sepak bola ini kan banyak sekali fokus dengan kaum Adam. Bagaimana seorang Rena ini bisa akhirnya jadi seorang Bonita? Gimana sih? Sebenarnya sih kayak kalau misalnya dibilang Bonita sih juga yang bukan fanatik banget kan ya. Oke. Jadi memang dulu itu awalnya itu datang ke GBT itu pertama kali memang waktunya Blessing Game yang 2017 Desember yang sama Sleman. Oh, PSS Sleman, siap. Nah, itu kan karena dengerin cerita teman-teman tuh kayaknya seru. Oke. Cuman kan karena sebelumnya itu kayak di Gelora 10 November tuh kayak kok ricu kayak gini ya, misalnya kayak takut untuk kesana. Jadi nggak suka bola. Jadi suka bolanya itu emang sudah lama. Siap. Tapi lo bola-bola Italia. Oke. Jadi dulu ngefans Liga banget sama Eropa ya. ngefans banget sama Totti.
Francesco Totti, no party. Ada slogan seperti itu soalnya. Emang ada slogannya? Karena Papa Romeo juga suka banget sama Serie A dan terutama Inter Milan. Tapi memang ada slogan Totti itu no party. Jadi nggak menang gitu AS Romanya gitu ya. Dan terus Ren. Jadi itu dari umur 8 tahun karena mama emang suka bola, suka nonton Piala Dunia. Terus karena Mang Totti itu kayaknya auranya itu kan pas rambut panjang itu kayak bikin auranya gitu ya. Jadi kayak kok ganteng ya menurutku sih ganteng. Terus habis itu dan main bolanya juga enak kan. Terus Italia sempat menang. Jadi waktu itu sempat kalau waktu menang ditulis nih Italia di sini jalan keliling kampung. Tapi beneran kesampaian waktu yang Piala Dunia tahun berapa ya? Kalau ya Italia juara terakhir, itu 2006 ya kalau nggak salah ya. 2002 ke 2006. Itu yang sempat Italia menang itu. Nah, itu sempat ya, tapi kalau diinget-inget tuh kayak kok goblok banget sih. sampai harus nulis Italia gitu kan, jalan-jalan tuh akhirnya kan keturutan. Itu jalan di mana? Di kampung aja sih, di rumah, pokoknya dari RT 3 RT jalan, tapi ditulisin Italia memang, pakai bajunya Totti waktu itu. Dan itu sendiri? Sama temenku 2 orang ditemenin. Cuman kan pasti yang malu aku. Karena tapi nggak malu sih, karena memang waktu itu masih kecil dan ya yang memang suka bola gitu. Habis itu kok ngelihatnya kayak tahun 10 November mereka memang jauh kan dari rumah, kan di Waro, jauh di sana. Jadi kayak nggak kesampaian buat kesana dan aku nggak ngerti juga kok bola lokal itu kayak gimana. Terus tahunya itu gara-gara teman-teman cerita waktu yang di Bandung menang itu apa ya, Liga 2? Enggak, Liga 2. Mungkin itu mereka tuh kan lagi nobar tuh di Jatim Expo, teman-teman tuh kayaknya seru. Terus ayo nonton. Cuman kayak jadi itu kan dulu kan ya dulunya kan. Jadi nggak dibolehin gitu loh kalau nonton gitu. Kenapa? Nggak tahu ya, emang kayak gitu, emang nggak dibolehin, emang bener-bener nggak boleh. Habis itu ya aku rayu-rayu kan buat nonton, akhirnya ya sama dia nontonnya. Sama si Doi itu waktu ya maksudnya temen bukan nontonnya sama temen. Siap. Cuman suka membatasin kayak gitu. Dan akhirnya nonton Blessing itu kok kayaknya seru banget, ya ampun, kayak seneng banget nonton itu. Kayak ya Allah, kayak gini ya ternyata ya. Nonton tribun yang GBT itu nggak yang aku kira yang kayak biasa aja, kayak emang bener-bener kayak gini ya. Habis itu kan ada flare gitu. Jadi kayak aku semakin ketagihan. Jadi dari situ pengen ikut lagi. Dan keterusan sampai sekarang kan udah nggak ada tuh, kayaknya sedih banget kalau nggak tuh. Ya gimana lagi ya. Kita doakan lah supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa neribun lagi lah seperti itu, Ren. Amin. Siap. Dan Ren, berarti ada sosok yang mengajak Rena untuk datang. Dan itu siapa sih orang pertama kali? Nggak apa-apa mau siapa saja. Pertama kali yang Ren, udah deh, ayo datang. Siapa? Kan awalnya Rena tadi bilang bahwa ya aku kan agak takut atau seperti apa, karena ya gimana sih jadi tifosi layar kaca. Saya juga seperti itu. Masa saya nontonnya Inter Milan, tifosi Inter Milan, tapi hanya nonton di layar kaca. Kan siapa nih yang ngajak? Jadi dulu tuh kayak ya mungkin kayak gimana ya, jadi waktu itu lihat TV tuh kayak beda gitu loh siarannya. Liga luar sama liga kita tuh warnanya itu kayak beda kan, emang beda nggak ya? Saya melihatnya beda sih. Emang beda. Jadi kayak nggak suka gitu. Tuh akhirnya tuh ya karena teman-teman tuh seru aja di Jatim, seru banget terus videonya kok kayak gini ya, seru ya. Akhirnya nyobain. Berarti ada seseorang kan yang mendorong itu. Ayo, atau dari Rena sendiri? Aku pengen datang nih. Dari aku sendiri karena lihat teman-teman tuh kok seru. Ceritanya kok seru, aku kan ya penasaran kan memang. Jadi ya udah nonton aja. Siap. Ren, di mana? Biasa di tribun mana? Kalau di GPT itu nonton, kok Papa Romeo nggak pernah ketemu? Jadi dulu itu awal-awal di tribun biasa. Ada yang sebelahnya VIP Pass. VIP itu ada Green North, ada Great Joner. Jadi VIP kan di tengah nih. Kalau kita ke seberang ini timur. Oh itu timur. Kalau ke kanan itu tribun kidul, tapi berdekatan dengan Joner.
Kalau VIP yang sebelah sini ada tim tamu biasanya. Kalau misalkan versus Bali United biasa dikasih. Dulu tuh kan tamunya sebelah sini, yang dekatnya. Dulu kan sebelah sini. Baru-baru ini kan dipindah sebelah sini. 2019 kayaknya dipindah sebelah situ. Berarti Dulu Rena ada di sebelah. Di sebelahnya ini. Sebelah kiri VIP. Sebelah kiri. Oke lah, sekitar situ itu ya. Iya, pokoknya sekitar situ. Berarti dekat sama Green North dong. Ya, yang di bawahnya papan skor. Ngerti Green Note itu apa, Green Note apa tuh kan nggak ngerti karena serunya tuh kayak lu anak ya ada flare ternyata cuma sekali itu aja ada flare. Terus habis itu kan kalau liga kan udah nggak boleh kan ada flare. Betul. Cuman ternyata seru ya. Seru sekali. Papa Romeo juga. Apalagi kan sama Arema itu kan seru banget tuh kan. Wow. Yang sama Arema. Berarti, Rena sudah sangat merasakan. Sudah ikut ya dengan, jadi istilahnya Persebaya ini ada setiap tahunnya akan melawan 4 pertandingan dengan rival, ada home sama away ya. Dan kita tidak bisa tampik bahwa Persija dan Arema ini adalah rivalitasnya, rivalitas. Dan bagaimana Rena memaknai rivalitas ini? Artinya seperti ini. Ketika Papa Romeo ditanya, Papa Romeo sangat butuh rivalitas di dalam sepak bola. Pasti ya. Tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Itu terlalu fanatik ya. Tapi rivalitas itu harus ada. Tapi kalau Rena itu seperti apa sih memaknai rivalitas dalam sepak bola? Untuk memotivasi aja kan. Jadi kayak misalnya kalau rivalitas bukan kayak untuk ini loh kayak gitu, nggak kayak gitu, kayak lebih aku harus nunjukin nih rivalitas tuh timku harus menang gitu. Jadi kayak Persebaya harus menang. Dan kalau kalah tuh emang kayak sedih banget kan karena pasti banyak hujatan dan lain-lain. Mood itu nggak enak. Itu langsung down gitu kan. Terus ya udah kalau misalnya kayak itu euforia tuh kayak saya aku sama adekku kan mesti adek besok sama Arema. Ya pun kok deg-degan ya. Ada alay sih. Jadi kayak alay banget kan. Dek kok deg-degan ya 2 hari. Dek bisa ngomong kayak gitu loh, kayak deg-degan padahal kan bukan aku yang main. Gitu. Tapi itu berarti Rena sudah mulai cinta dengan Persebaya kalau seperti itu. Karena gini, nyaman ya, misalnya kayak nyaman nontonnya. Betul. Karena ketika Persebaya kalah, jujur saya ini kebawa ke mood. Memang. Aduh, kok nggak enak lah akhirnya itu. Beda kalau Persebaya menang, itu rasanya enak banget. Apalagi kayak rasanya kayak bisa bobok gitu loh kak malamnya gitu ngeliat enggak tuh kayak masih kepoin kenapa sih kayak gitu masih kayak kepoin kasihan ya banyak yang hujat kayak gitu. Dan pasti akan ada ceng-cengan lah kalau misalkan kita kalah dari rival pasti kan kayak kesel gitu loh kalah jadi kayak males bahas gitu kan. Betul, apalagi kalau orang kantor juga kayak kalah ya Persebaya ya, jadi kan diem aja daripada aku kayak ngeladenin kan semakin kayak anak kecil. Berarti teman-teman kantor tahu ya kalau Rena ini bonita. Tahu. Aku di kantor dipanggil bonita soalnya. Wow. Karena itu dulu tuh sempet nih waktu away, aku pertama kali away itu di Madura. Wah. Udah luar biasa. itu pun bolos kerja gitu loh. Nggak bolos sih, jadi tuh aku bukan bolos ya jadi kayak tapi endingnya itu kayak jatuhnya tuh kayak memang bohong karena itu aku sorenya tuh emang sakit perut kan. Sakit perut tuh sakit terus habis itu besoknya tuh masih nggak kuat gitu loh buat masuk pagi-pagi subuh-subuh tuh kayak nggak kuat buat masuk akhirnya aku izin karena izin sakit. Nah ternyata siang tuh udah sembuh. Nah waktu itu kan malam kan ya. Lawan Madura United tuh waktu malam. Itu di pertandingan apa sih? 2019? 2012. 19 berarti 18. 18 Liga ya? Liga berarti? Liga. Waktu itu udah kan namanya ternyata ada yang foto sama aku jadi kayak foto bareng-bareng ternyata tuh yang foto itu ada salah satunya temenku jadi temanku kantor tuh temennya yang nge-share foto itu. Aku nggak tahu kan karena kan ya emang masa mungkin kan kita juga nggak mikir karena kan itu kan malam. Ya, tapi kan aku izinnya emang sakit. Betul. Dan akhirnya ketahuan sama orang kantor dong? Iya, sama orang kantor aku malu. Ya dari situ aku selalu apapun bilang saya kan tentang Persebaya aku pasti bilang. Soalnya pasti ada ya memang orang kantor ada yang suka nonton kan ada TV juga. Jadi kayak jadi pas kalau ada liga itu selalu nonton. Loh, ini pasti kalau Rena bolos itu pasti nonton ini kalau misalnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak masuk lah izin sakit atau apa jadi udah nggak bisa misalnya izin sakit pun udah nggak bisa. Jadi setelah itu cuma sekali aja izin sakit dan nggak pernah izin. Kecuali emang sakit beneran dan pasti aku tuh kayak ngumpulin kepercayaan orang tuh kan kayak susah kan karena udah pernah di karena stigmanya kan pasti bonek nih. Jadi kalau misalnya ngajuin cuti pun kayak
kan Bu Rena cuti ya gini. Oke. Bonek ya, mesti kayak gitu. Jadi kayak Udah. jujur aja, Bu Rena besok mau bonek, Bu away ke sini Bu. Jadi kayak gitu. Lebih bagus kan kita ngajukan cuti. Jadi gitu. ngajuin cuti ya udah. Oke. Karena waktu itu belum bisa cuti. Alright. Ya udah, terus itu Luar. malu juga sih sama orang kantor kalau misalnya. Sama. Sampai, Papa Romi itu kalau misalkan lagi karena gini, pertandingan liga ya, liga ini kan beda sama liga-liga Eropa Ren. Ya, Yang iya. at least Saya belum pernah juga datang ke liga-liga Eropa. enggak, pertandingannya itu pasti di hari Sabtu, hari Minggu. Dan Kalau di Liga 1 pernah nggak Rena itu ngerasain pertandingan itu ada di hari Senin, ada di hari Kamis. Nah ini yang membuat kita ini tidak bisa nonton kan. tuh, karena Tapi- kan kerja kan. Betul, kita kerja. Tapi menarik, tadi itu Papa dengar Rena suka ikut away. Oh iya. Kira-kira stadion mana aja sih yang sudah didatengin sama Rena itu stadion mana aja? Stadion yang Semarang tuh udah pernah. Oke. Sleman tuh udah pernah. Terus mana lagi ya? Semarang, Sleman. Papa Lumil udah di Instagram itu ke Bali. Oh iya, Bali, aku sampai lupa Bali itu juga pernah. Terus apa tuh? Banjarmasin juga pernah. Batakan balik Bukan, kapan itu sih? apa itu? Yang Banjarmasin. sama Barito. Buset. Itu Banjarmasin ya? Banjarmasin, Ya, Banjarmasin itu. apa itu? Terus yang Ke Sumatera Kalimantan belum ya? pernah. Itu cuti pasti ya? Itu weekend nggak sih kalau nggak salah? Weekend. Weekend kalau nggak salah. Sabtu. Langsung tolak, berangkat. Enggak, besoknya pulang. Terus terakhir Malang, Kanjuruan. Itu nggak bilang mama. Stop. Enggak gini. Berarti datang di Kanjuruan. Datang. Aku tuh punya kayak temen yang udah aku anggap kakak kan. Jadi Oke. jadi selalu sama dia. Kalau OWW selalu sama dia. Gila. Tapi Papa karena Romi- aku berani kan ke sana. Berani tak apa itu? Berani. Namanya itu Suhu. Jadi kayak Su Oke. berani. Ya berdua. Tapi datangnya sebenarnya itu datangnya dari bertiga berempat. Cuman yang berdua nggak ikut masuk gitu. Enggak, maksudnya Yang dua atau yang masuk. jalan Jalan jauh loh Kanjuruan itu karena parkirnya jauh kan, muter gini kan, bentuk agak yang ke sana, ke yang deket sawah-sawah sana. Jalan jauh. Ya deg-degan sih enggak. Ya udah pasrah aja. gila, Ren. Bah, Kanjuruan, bah. Enggak, maksudnya gini loh. Papa Romeo nggak pernah ya berarti ya? Papa Romeo ini nggak tahu ya, mungkin belum sehijau. Oh, iya. Darahnya Rena kalau dibuka hijau kan? Enggak. Gitu loh. Enggak gini. Artinya apa namanya? Saya mungkin bisa dikatakan sangat baru menjadi seorang bonek, sangat baru. Dan tapi memang dari kecil sudah di Surabaya. Tapi seperti yang Rena bilang, saya lebih suka liga-liga Eropa. Tapi artinya sampai kapan saya menjadi tifosi layar kaca? Ya betul. Kan akhirnya saya mendukung Persibaya, gitu kan. Dari situ akhirnya saya benar-benar cinta, tapi untuk kegilaan kekanjuruan Ren itu butuh Emang butuh. satu. Pertama itu kayak enggak ngapain sih, takut kayak gitu aja sih. Itu jadi waktu datang itu kan udah rame ya. Enggak di apa namanya, Enggak, aku pakai baju polos biasa. di tribun atau Tribun VIP. di VIP. Oke. Cuman waktu itu karena kan udah full nih, jadi masuk pertandingan sini nggak bisa, masuk sini. Di pertandingan apa? Maksudnya di liga kah atau di Liga. Liga ya? Liga. Itu berangkat siang. Jadi itu emang Berarti waktu cuti. Persibaya kalah Hari kalah itu. 4-0 itu dong? Pokoknya disambut. Pasti kan kalau pulang dari Malang selalu disambut kan ya. Oke. Pokoknya malam. Aku berangkat siang, nyampe sana tuh sore. Oke. Sore langsung ke Kanjuruan gitu. Itu sempat jatuh kan. Jadi aku tuh emang jadi waktu itu kan berdua, yang masuk berdua kan, yang datang tuh berempat, tapi yang masuk berdua. Oke. Yang masuk berdua karena yang dua takut kan, jadi nggak ikut kita, Oke. nunggu di tempat. Oke. Terus habis itu kita nyampe, itu ya biasa aja sih. Cuman kan kesel ya kalau misalnya ada yang ngomong, kayak pasti kan ada yang ngata-ngatain Iya, gitu kan. pastilah, Oh ternyata kayak gini ya, rasanya tuh kayak gini. Oh gitu, jadi kayak harus nahan. Teror di dalam stadion itu kan ya? Cuman waktu itu yang namanya Su ini di sebelah sana, aku di sebelah sini. Oke. Akhirnya Nggak deketan? Nggak deketan. Terus akhirnya aku tuh gerombol ke, memang banyak polisi-polisi kan. Aku gerombol di polisi-polisi karena nggak kelihatan gitu loh. Oke. Nggak kelihatan.
kok banyak yang hujat, kenapa ya? Ya kayak kita biasanya kalau ada Arema pasti kan Iya, gitu pasti, kan. pasti. Jadi oh kayak gini rasanya. Jadi sampai naik-naik itu. Aku sampai naik-naik itu yang jadi nonton tuh kayak gini, nonton tuh berdiri gini. Jadi kayak sempet tuh waktu ngata-ngatain. Jadi ada waktu tuh momen yang si pemain-pemain tuh dimarahin nggak boleh duduk di situ. Tahu nggak waktu itu kejadian itu? Oh, itu Akhirnya Piala Presiden. Piala Presiden ya itu Piala ya? Presiden Iya, itu. Final final juara 2 Oke, pokoknya. berarti final Piala Presiden ya, Arena itu, ke sana ya. Oke. Ya itu pokoknya sempat disuruh itu. Nah kan loh, kok disuruh setelah itu muka itu kayak nah ada yang tahu nih, ada yang tahu kalau Mbak asli mana Mbak kayak gitu. Cuman orangnya tuh kayak yang lebih kalem, kayak ngomongnya tuh Malang yang gimana ya? Kalau orang Malang tuh kan kayak lebih bukannya di bola balik kalau ngomong kalau Malang. Kayak lebih kalem. Kromo lah ya, kromo. Iya, lebih halus gitu loh ngomongnya tuh. Mbak E. Ya, Mbak E asli mana Mbak E gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, kenapa Mas? Bukan asli Malang ya." Ya aku sama kakakku. Jadi ya aku jujur aja kan. Kalau nggak jujur aku udah duduk di situ. Mesti kayak udah dapat tempat, udah habis berdiri kan ada tempat duduk. Sini Mbak, polisinya bilang, "Sini Mbak." Cuman aku emang deketin ke gerombolan polisi. Biar lebih aman lah ya. Cuman dia bilang, "Hati-hati ya Mbak." Gitu. Oh, dia kok bisa tahu? Karena mungkin gelagatku ya, ngomongku ya kan, jadi waktu itu sempet semua pada sana kok gitu kan nggak bisa, emang nggak bisa nahan sih. Ya udah aku ngomong sama siapa Mbak, itu sama kakak. Kok mana ya, kok nggak ada orangnya, dia di sebelah sana. Habis itu terus aku cerita kan, ngawur ya tapi untungnya sih baik orangnya itu, yang orang ada juga orang Malang yang baik, mungkin yang nggak ngurus, nggak suka yang itu. Baik kan, ya, ketemu orang di sana. Sempet jatuh sih aku, licin jalannya, jadi jatuh itu yang sakit. Masya Allah. Udah pulang tuh ya masih kesel sih karena banyak yang ngata-ngata apa jadi cicak kayak gitu-gitu apa tuh? Juli tadi cicak gitu ya? Kayak alay banget. Kayak gitu. Oke. Tapi itu momen yang paling seru. Gila, aku sempat foto juga di situ. Oh boleh, nanti Papa Romeo ada dokumentasinya, nanti Papa Romeo tayangin di vlog, nanti ada di angle-nya ya. Ada. Itu aku sempat close friends sih waktu itu. Oke. Aku close friends teman-teman, iya. Cuman teman-temanku yang suka. Nggak bilang teman-teman gila kamu, gitu? Ya bilang sih. Hati-hati. Hati-hati lu Cup, nggak panggil Cup gitu kan. Hati lu Cup. Iya, no apa ya, pengen aja ngerasain gimana sih di Malang tuh. Sebenarnya sih takut, tapi kalau aku main-main ke Malang ya takut. Mendingan aku ke ini nonton di sana. Tapi pastinya banyak bonek loh di sana. Pasti. Ada mungkin. Ya biasanya sih ada. Pasti, ada lah yang nyusup-nyusup gitulah. Pasti. Cuman kalau kepegang ya, kalau dia itu sampai kepegang sih, ya untungnya alhamdulillah teman-teman di GBT ini nggak sampai yang anarkis gitu loh. Tapi memang nggak pernah anarkis kan ya kalau nggak pernah. Kita pasti dipegang, diserahkan ke yang berwajib gitu loh. Cuman ada yang Papa Romeo dengar, nggak tahu benar nggak tahu enggak, itu sampai dipukulin. Ada yang apa namanya bonek kepegang di sana, ya, kasihan, tapi nggak tahu lagi ya bener apa enggaknya. Apa benar itu bonek atau enggak ya? Betul. Nah itu kan gila, kamu perempuan loh Ren, maksudnya. Tapi gila sih Papa Romeo. Positif thinking aja, jadi kayak kalau cewek mungkin ya nggak dia apain. Kan aku pun juga nggak yang gimana, cuma pengen nonton aja kan. Oke. Nah nanti gimana kalau misalkan waktu itu kan memang Persebaya kalah 2-0 kalau nggak salah ya? 2-0 kan? 2-0. Terus kalau misalkan Persebaya nih ngegulin, tahu kamu, wah gini sendiri. Itu kayak cuma gini toh, pasti cuma aku kayak udah kaki kan udah duduk gini kan. Habis itu kayak, jadi kayak mungkin tahu sebelahku ini. Oh, Mbak E orang mana? Kan semua pada sini kok dia sendiri ya yang dulu ini. Ya udah aku langsung, ya jujur aja, ya mau gimana nih, aku bilang orang Jakarta juga nggak mungkin. Kodain KTP aku sini. KTP Surabaya? Tapi aku lahirnya di Jakarta. Oke. Gila ya. Papa Romeo nggak ngebayangin apa namanya, tapi tegang dapat ya. Adrenalin dapat ya. Pastilah, mau kita aja nontonnya di televisi aja. Jadi kadang tegang enggak, kayak ya enggak yang deg-degan kayak kita mau manggung gitu enggak kayak kita mau skripsi gitu enggak, kita mau kayak sidang tuh enggak. Cuman ya tegang enggak lah, aman ya. Lah nggak nginep ya, langsung balik ya? Langsung balik. Bayangin, kalau pemain jam 2 kayaknya. Sampai Surabaya?
Itu orang pemain Persibaya aja datang ke Kanjuruhan itu pakai barakuda. Iya. Gila, ya? Kan cuman naik mobil aja jalan kalau dari parkiran itu jauh jalannya ya. Jauh banget. Soal jalan tuh nggak ada yang siapa nih. Enggak ya. Karena aku pakai baju polos. Oke. Kan Cuman kan pasti harusnya dicurigain ya, kenapa itu pakai baju polos? Gitu. Harusnya kan pakai baju Arema. Oke. Tapi pakai polos ya Ren? Iya, ya polos. Karena luar biasa lah. Cuman aku away selalu pakai baju polos. Nggak baju polos, pokoknya nggak pakai baju ini. Ya tapi kan sama Sleman itu kan kita bersaudara sama Bali United. Aku yang di sini sih kalau yang pakai atribut jersey Persibaya. Jersey atau yang lain. Jarang aku kalau di luar pakai itu. Wah gila. Salut sama Pak Romeo, applause ya. Ini luar biasa nih kalau di set gitu pasti lucu gitu kan ya. Okay. Ada buayanya. Ren, tapi Papa Nomi pengen nanya nih, kira-kira pertandingan apa yang paling berkesan buat Rena secara pribadi? Kan banyak sekali pertandingan itu yang paling, wah aku harus datang nih, ini nggak boleh terlewatkan nih. Semuanya nggak boleh terlewatkan. Luar biasa. Papa Nomi applause banget. Besok jalan pokoknya aku udah nulis di kalender kerja aku tuh kayak udah nulis. Kalau hari biasa gimana dong? Bisa nggak ya nutut nggak ya? Maksudnya kayak nutut. Tapi ada aja yang nggak bisa nutut, kayak nggak bisa. Ya udah nonton di kantor. Oke. Sedih sih nonton di kantor. Rena rumahnya Waru. Oke. Berarti kalau weekend, kalau pertandingannya itu hari Sabtu kan berangkatnya berarti dari Waru kan? Nah, itu di VIP ya biasanya Rena? Ya setelah itu kita di VIP. Oke. Jam berapa biasanya sampai GBP? Selalu tempat mepet kalau aku. Nggak dapet tempat yang enak dong. Papa Romeo itu biasanya sama Abah tuh ya. Itu kalau pertandingan tanding 3:30, Papa Romeo itu datang itu jam berapa coba? Jam 12. Pertandingan selamat nih. Iya bener bilang sampai gambas gitu kan. Kenapa Papa Romeo datang jam? Itu selalu tempat duduk di mana? Pasti di VIP. Yang tengah ya? Bukan yang ke kiri, agak dekat supporter penonton ya, Pak ya. Biasanya kalau lawan Persib. Oh, yang dekat. Oh. Ya, karena Papa Romeo pengen dapat euforianya juga. Aku biasanya juga di sana, yang atas yang di VIP itu. Ketika kita masuk lorong nih ya, Papa Romeo turun. Oh, Papa Romeo turun. Ya, karena supaya ngambil footage di lapangannya itu nggak terlalu jauh gitu kan. Sempat dulu pernah di atas, kecil banget orangnya itu Papa Romeo ambil Tapi kelihatan jelas kalau di atas. Iya, bukan yang di atas banget, yang di deretannya. Ya berarti kan kita masuk lorong naik dikit di. Nah, Papa Romeo pasti turun, udah deket sama tim tamu biasanya kalau datang itu karena pengen ngambil eufori. Dan Papa Romeo datang jam 12. Kenapa Papa Romeo datang jam segitu? Karena kan pasti ngambil ini ya. Iya. Karena kalau misalkan mepet itu ya dapat tempatnya ya seadanya, biasa-biasa di atas. Tapi kalau Rena pasti mepet ya datangnya? Mepet, selalu mepet. Sempat datang sendiri sih waktu itu. Oke. Sendiri? Iya, waktu yang terakhir kalau nggak salah. Terakhir itu Persipura? Bukan. Tahun 2020 nggak? Baru ini, bukan Liga. Apa ya? Oh, ada Sabah FA sama. Udah Liga sih. Udah Liga. Tapi berarti pertama Persi Kediri, itu pembukaan Liga 1 tuh. Yang kedua ada berarti. TikTok. Iya. Terus setelah itu juga mepet datangnya. Yang kedua kayaknya. Yang sebelum mau ke Jakarta. Persipura sama ya? Apa ya? Persipura ya? Persipura rasanya. Pokoknya kalau nggak salah sih, nanti dulu bisa tulis di kolom komentar. Kalau nggak salah sih, Liga ini dimulai itu pembukaan itu Persi Kediri, Persibaya versus Persi, kedua Persipura sebelum dia away akhirnya ke Jakarta. Ya Persipura berarti yang kita kalah 3-2 atau 4-3 ya, lupa saya itu. Itu kita kalah. Oke. Ren. Saat ini kan memang lagi masa pandemi. Sudah dari bulan Maret sampai 5 bulan kurang lebih ya. Apa yang paling dikangenin dari suasana stadion? Dari apa? Semuanya dikangenin, soalnya kan dateng habis itu pasti foto-foto. Okay. Kalaupun datangnya cepet sih, foto-foto ya, pokok foto-foto. Kayak ngeliat hijau itu kayak seneng aja, habis itu ngeliat orang banyak itu kayak seneng. Sekarang kan di rumah. Oke. Terus kangen lihat latihan. Oke, latihan ya Ren? Ya kalau misalnya sempet nonton latihan ya nonton. Siap. Siapa tahu Rona udah nyoba nggak sih lumpianya?
Lumpianya pernah. Pernah ya? Tapi kita selalu bawa bontotan sih. Oke. Jadi jarang. Soalnya kan susah beli lumpia yang kalau di VIP. Sebetulnya ada sih kalau Yang di yang paling di kiri pojok ya. itu kan, itu sih lumayan better lah. Tapi Cuman, ketika itu nggak ada, kita ngambil yang di. Soalnya keras lumpianya. Jadi Iya. aku tuh jarang suka makan lumpianya. Itu adalah Khasnya tadi khasnya GBT, istilahnya lumpia dicokot balas nyokot. Iya. Sakit kan? Sakit banget itu loh. Heeh, terus dan kenyang Gosong banget nggak sih gitu. Iya, Benar kan? Kan gosong. jadinya. Tapi ya itulah. Nggak habis aku satu separuh. Loh, apa habis ya Pak ya? Makan lumpia habis ya? Habis apa itu ya? Karena dari jam 12 sih. Oh iya. Iya. Iya emang nggak ada pilihan gitu, nggak ada pujaserannya. Memang makanya bawanya bontotan. Dan apa namanya kalau boleh tahu Ren? Siapa sih pemain favorit Rena di Persebaya? Satu asing, satu lokal. Siapa ya? Dari asing dulu deh, kita mulai dari asing dulu. Dari asing. Kita ada Davida Silva, ada apa namanya Siapa ya? atau lokal aja terserah deh. Siapa sih yang favorit Rena? Kalau asing nih ya. Kalau asing? Aku suka Arin. Arin Williams. Why? Karena dia bukan striker loh. Iya, jarang banget. Cuman dia tuh kalau dapetin bola tuh selalu dapet gitu loh. Kalau misalnya iya kan, pokoknya juga betul. kayak Dia pasti terus langsung IQ-nya, dapet. betul. IQ-nya bagus. Karena Arin ini perannya sih kalau Papa Romeo lihat ya sebagai pengamat amatir lah saya nih. Selalu dapet kok abis Dia mutus tuh gelandang selalu box to box yang memang memutus arus serangan lawan dan ketika sudah dapat bola gimana cepat-cepat untuk dioper ke depan. Dan Jadi, itu perannya sentral banget sih. lo kan dapet kan, ya ampun, lo kan dapet kan kayak gitu. Suka Arin. Arin Silva Williams. juga suka sih. Davida Silva. Kalau dia udah lari, Oh iya? dia langsung lu kayak gitu. Itu kan musuh Arema Suluran itu kan sempat viral itu. Jadi setiap Da Silva lari di kayak gimana Oke, gitu kan. oke. Dan kalau pemain lokal siapa? Pemain lokal semuanya suka sih. Oke. Oh. Oke. Semuanya ya, apa Oke. ya? Yang diidolain ya. Oke. Ada banyak sih. Ada mau mantan pemain Persebaya juga boleh. Miswar Saputra kayak siapa? Siapa ya? Salah satu. Enggak, aku Banyak banget. Ada pemain mudanya, ada Supriyadi, ada Octavianus Fernando, ada Hidayat, ada Irfan Jaya. aku jadi pengen ketawa. Lu kok ketawa itu? Why? Siapa tahu punya apa namanya pengalaman unik gitu kan, entah apa namanya foto bareng sama pemain idola. Aku nggak pernah foto bareng. Apa ya? Why? Papa Romeo kalau sudah datang ke sana pasti foto bareng. Ya foto bareng apa ya sama siapa? Enggak sih yang menurut Rena kira-kira aku suka di pemain ini. Favorit. Nggak tahu karena ganteng kayak karena apa. Oh, nggak, kalau misalnya kalau suka pemain Persebaya sih yang bukan karena ganteng sih, emang karena Skill. emang karena skillnya. Siapa? Siapa ya? Ketawa Renanya ini. Wah. Siapa Ren? Aku jadi bingung. Oke, berarti Arin. Arin aja. Ya Arin aja. Arin aja. Suka Arin karena ganteng. Bukan, Enggak, ya enggak sih. Arin kan enggak cool aja kan Arin. Cuman dia tadi enak mainnya. Oke. Terus dia suka kucing. Aku kan suka kucing. Arin kan suka kucing. Iya, itu ada tuh waktu. Dia tuh sayang banget sama kucing. Tapi ada yang Terus kayak viral. gini, ya. Tapi ada yang viral. Ada deh. Waktu itu pertandingan Persebaya mau away ke Jakarta. Habis itu apa namanya Arin itu pegang kucing. Dia gini-giniin kucing. Dia punyain kucing ya. Tapi itu viral loh, Ren. Gak tau diplesetin sama akun-akun teman-teman bonek. Karena kan kita, ya istilahnya kalau Persija yang kalah kan macannya jadi kucing. Kan gitu. Jadi iya. habis gitu, kucing meong. Ya, Jadi kan untuk ngeledek. Aduh, ngomongnya rival. kan lucu kan. Kucingnya Ya. gitu. Oke. Suka kucing dia. Arin William ya, Ren ya. Oke. Mungkin ini kita sudah mau memasuki segmen akhir, Ren. Dan apa harapan Rena untuk Persibaya ke depan? Karena yang pasti adalah sebetulnya tahun ini itu kita benar-benar mati-matian pengen juara, ya. Karena kita mendatangkan mega transfer, makan Konate. Iya. Ya kan?
Nah, apa namanya? Apa sih harapan Persebaya? Harapanku Dari pribadi Rena untuk Persebaya. Harapanku ya semoga Persebaya bisa menang karena kan tiap tahunnya selalu meningkat dari yang udah peringkat 5 terus peringkat 2 pengen banget menang gitu loh peringkat 1 biar memang membuktikan kok Persebaya ini emang bagus. Harapannya itu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan Persebaya bisa kembali lah. Ini Papa Romi juga dengar kalau misalkan Oktober itu kemungkinan. Itu kemungkinan ya tapi ya. Tapi memang ada pro kontra pasti. Pro kontra karena sekarang kan memang fokusnya pandemi. Nah, salah satunya adalah Persebaya yang menolak untuk dilanjutkan kompetisi ini. Karena mungkin untuk pemain-pemainnya juga kali ya biar aman untuk. Betul. Berarti harapannya ke depan Persebaya. Ya kalau misalnya dimulai Oktober kan cuma berapa bulan aja kan ya. Katanya sih nggak ada degradasi, gitu ya. Nggak ada degradasi. Dan gini loh, maksudnya pendapatan klub terbesar itu memang dari penonton. Nah, kan nggak boleh ada penonton. Berarti Rena menyikapinya mending liga dibatalkan saja atau menurut Rena pribadi sih? Menurut aku sih. Atau lanjut, tapi kita nonton di layar kaca. Pilihannya cuma itu. Tidak dilakukan pertandingan sama sekali sampai tahun depan, atau dilanjutkan tapi tanpa penonton. Mending dihentikan dulu. Ya, gitu ya. Soalnya biar kayak udah kondusif banget, baru kita bisa ngerayain bareng-bareng tuh enak gitu loh, nggak yang kayak kehambat ini, takut itu. Kasian juga kan nanti kan ada yang pro, ada yang kontra. Nanti yang pro sama kontra berantem. Siap. Berarti lebih baik dihentikan dulu ya. Lebih baik kita fokus dulu ditahan dulu. Ditahan dulu lah rindunya. Karena kalau rindu itu berat ya. Katanya gitu. Saya tuh nggak tahu nonton filmnya, tapi katanya yang viral rindu itu berat katanya rindu gitu. Itu berat. Siap. Ren, terakhir arti Persebaya untuk seorang Rena. Arti Persebaya. Amat sangat besar ya, karena dengan adanya Persebaya ini, maksudnya bukan dengan adanya orang, jadi dengan adanya Persebaya ini, aku tuh jadi bisa kayak misalnya dulu tuh sering banget main-main yang nggak jelas gitu kan, kayak lebih nggak sama keluarga gitu. Kalau sekarang tuh kayak cuman kerjaanku ya nonton Persebaya di tribun, terus lebih deket sama keluarga. Jadi kayak mengurangi yang memang kebiasaan buruk, kayak suka main Sabtu tuh main dari pagi sampai malam gitu, nggak pernah pulang gitu kan. Mungkin nggak pulang dari sehari itu nggak pulang. Kalau udah Persebaya ini kayak ya lebih mengurangi aktivitas yang nggak penting-penting, jadi nontonnya ya nonton yang positif-positif. Berarti Persebaya ini punya arti penting. Punya arti penting. Dan membuat Rena berada di titik yang lebih positif. Ya, benar. Luar biasa ya. Satu kata untuk Persebaya, kalau boleh dibagikan. Satu kata. Love you. Wow. Jadi thank you Rena sudah mau berbagi, dan menurut saya pengalaman di Kanjuruhan tadi itu that's the point gitu loh pada ngobrol edisi kali ini. Dan thank you banget sudah mau datang di acara Papa Romeo yang subscribernya hanya 12.000 gitu kan. Gak apa-apa. Dan kalau one day Papa Romeo undang lagi, kelak boleh ya Ren ya? Dengan senang hati. Alhamdulillah, ini kayak gini nyambung saat duluran. Nanti Papa Romeo masukkan Instagram Rena di sini boleh ya? Boleh. Jadi barangkali nanti ada dulur-dulur yang ingin silaturahmi, apa istilahnya, silaturahmi itu bukan harus ketemu, silaturahmi itu bisa ngobrol gitu loh. Karena kemarin tuh waktu Papa Romi posting di Instagram Rena, kan Papa Romi izin kan, Mbak Rena boleh saya izin untuk posting ini di Instagram. Itu ada yang komen di Instagram itu Papa Romi itu, ya Allah aku pengen jadi imammu. Ada yang gitu, ada yang gitu loh. Tapi fun sih gitu loh. Jadi barangkali pengen kenal Rena, nanti bisa add Instagramnya Rena, nanti di apa namanya Ren? Rena Harfan atau Upai? Enggak, Rena Harfan. Rena Harfan ya, nanti ada di bawah ini Papa Romi akan tuliskan. Dan yang pasti doa
terbaik selalu dari Papa Romeo untuk Rena, Sama-sama, Pak. sekeluarga. Maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang memang aku belum bisa jawab tadi. Oh nggak apa-apa, Papa Romeo itu sudah seneng banget. Karena takutnya ada yang berpikiran yang gimana kalau misalnya aku suka ini. Oke Ini gitu netral ya. aja Ya kelihatan itu ada problema pribadi Oh jadi ya. enggak ada. Oke, nggak bercanda. Tapi thank you banget kalau misalkan teman-teman pengen kenal Rena lebih dalam, monggo bisa dicek Instagramnya, itu keren banget. Foto-foto di stadion ada di Bali Udah United, lama, udah lama nggak ya. ada foto-foto. Tapi nanti Bapak di share ya, Ya, fotonya yang di Kanjuruhan. Kanjuruhan ya. Boleh. Gila, that's the point. Ini kalau di ser hijau gitu ya. Keluar buayanya. Oke. Rena, sekali lagi thank you so much. Sukses selalu dan lancar di karirnya. Amin. Oke. Buat dulur-dulur yang sudah menonton acara ini, ojo lali rek di-subscribe. Karena apa? Dengan dulur men-subscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, Wani. Kira-kira stadion mana aja sih yang sudah didatangin sama Rena? Stadion mana? Stadion Semarang sudah pernah. Oke. Sleman sudah pernah. Terus mana lagi ya? Terakhir Malang, Kanjuruhan. Saya nggak bilang mama. Stop. Enggak ada ini. Berarti datang di Kanjuruhan. Aku tuh punya kayak temennya udah kontak kakak kan. Jadi selalu sama dia. Kalau aku selalu sama dia. Tapi karena aku berani kan, berani apa ya? Berani sama itu sih. Kayak itu berani berdua. Tapi beraninya sebenarnya katanya bertiga berempat. Cuman yang berdua kalau itu nggak ikut masuk gitu. Enggak, maksudnya Yang dua tapi jalan